Media sosial lagi rame nih. Ternyata benar ya, pengguna medsos ini tuh kebanyakan orang-orang yang pikiran ini kekanak-kanakan, nggak politikus, nggak masyarakat biasa. Yuk kita simak apa aja sih yang lagi rame di medsos saat ini. Yang pertama ada anggota Esko PSSI yang juga orang kepercayaan Erick Thohir yang debat dengan netizen soal postingan di Instagram terkait ucapan diskriminasi lokal pride dan anti naturalisasi. Ada sebuah komentar yang mungkin merujuk pada soal Bima Sakti yang ditunjuk sebagai pelatih timnas U17. Mungkin maksud orang ini adalah dia ragu pada kemampuan Bima Sakti. Dan menurut kami ya wajar saja jika ada yang ragu pada seorang, bahkan pada pelatih, mau siapapun itu ya, bukan cuma Bima Sakti, tapi pada pelatih lain pun ya wajar saja kalau ada yang masih ragu. Tapi justru balasan komentar Arya Sinulinga ini tuh mengejutkan. Coba deh baca. Ketika STY bawa SEA Games 2021, hasilnya apa deh? Ciki-ciki. Tapi Ciki pun 32 tahun tak bisa juara. Ciki-ciki. Jelas komentar Arya Sinulinga ini langsung dikritik netizen. Ya iyalah, secara tidak langsung Arya ini tuh nggak suka sama STY dan remehkan STY. Ini kan anti klimaks. Disitu dibikin status jangan remehkan pelatih lokal, tapi dia sendiri kok gitu sih? Makanya wajar dan memang benar ada grup WA anti STY dan mungkin Arya ini salah satu anggota dari grup WA tersebut. Arya Sinulinga marah ketika ada yang mengucapkan kata-kata lokal pride. Lah, yang ngucapin duluan kan itu pelatih timnas U16 kala itu dan bukan netizen. Kalau toh akhirnya jadi bumerang bagi yang ngucapin sebab gagal lolos Piala Asia, ya jangan salahin STY dong. Jujur kami nggak habis pikir loh sama yang satu ini. Harusnya seorang SK itu nggak boleh bilang kayak gitu. Nggak boleh belain satu orang tapi rendahin orang lain. Kalau Esko-nya kayak gini, gimana publik bisa percaya pada PSSI? Harusnya sebagai seorang Esko, apalagi orang kepercayaan Erick Thohir, Arya Sinulinga ini bilang gini, jangan banding-bandingkan satu pelatih dengan pelatih yang lain. Setiap pelatih itu ada kelebihan dan kekurangannya, tapi kita percaya saja, itu kan lebih bijak. Gimana menurut kalian? Karena yang bikin parah itu adalah yang ngomong ini tuh orang kepercayaannya Erick Thohir loh. Padahal masyarakat ini udah percaya banget sama Eto. Tapi kalau tangan kanannya aja kayak gini ya orang juga jadi ragu sama Eto. Gimana tuh Pak Erick Thohir? Jangan sampai nih ya cuma gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga. Yang kedua ada klub Borneo FC yang bikin sensasi lagi. Ini admin Borneo FC ini kayak bocil banget deh. Di Twitternya Borneo FC ini unggah foto lapangan latihan Borneo FC dengan tulisan enak punya lapangan latihan sendiri tuh. Netizen tahu maksud dari postingan ini. Postingan ini tuh biar viral gitu kan, biar panas lantaran nyindir tim yang katanya deket sama PSSI dan disebut tim besar tapi nggak punya lapangan latihan sendiri. Emang tim mana sih yang belum punya lapangan latihan sendiri? Tim manapun yang belum punya lapangan latihan sendiri ya nggak usah disindir. Ini contoh orang nggak dewasa. Bukannya mempersatukan sepak bola tapi malah memecah belah sepak bola. Ujung-ujungnya apa? Bukannya netizen ini respect, malah hujat situ kan? Udahnya kemarin bos kalian ngamuk-ngamuk lantaran pemainnya nggak dipasang di FMD. Sekarang adminnya pun aduh bikin sensasi. Kan akhirnya dikritik oleh netizen nih. Klub instan emang banyak tingkah, nggak punya moral, nggak punya rasa hormat. Kan gitu akhirnya netizen komentarnya. Yang gini-gini nih yang harus disingkirkan. Gimana sepak bola mau maju, mau damai kalau masih ada yang kayak gini. Pakai bawa-bawa nama klub lagi. Yang ketiga, ada kondisi rumput lapangan Stadion GBK yang rusak parah usai dipakai kampanye partai PDIP. Dalam video terlihat sampah berserakan, rumput rusak, dan beberapa properti lain pun rusak. Kami nggak mau ngomentarin ini, ada yang kritik lagi. Ah kok bawa-bawa politik sih? Ya silahkan komentar sendiri aja deh. Cuma satu hal yang kami komentari nih di sini, GBK adalah aset negara. Kalau asetnya aja nggak bisa dijaga, tapi malah dihancurin, dirusak, gimana negaranya? Mau dibawa kemana negara ini dengan orang-orang seperti ini?
Yang keempat ada Mahendra Agaka Thohir alias Aga Thohir yang mundur dari jabatannya sebagai Presiden Persis Solo. Hal ini lantaran Aga nggak mau disebut klub anak emasnya PSSI lantaran ayahnya adalah seorang ketum PSSI. Aga akan kembali ke bisnisnya dan mungkin akan kembali ke basket. Lalu bagaimana dengan saham Erick Thohir di Persis Solo? Kabarnya saham Erick Thohir ini akan dilepas dan dibeli oleh Gibran Rakabuming. Jadi istilahnya selama itu jadi ketum PSSI nggak ada satupun klub yang bersangkutan dengan Erick Thohir, baik itu saudara maupun dengan anaknya sendiri. Lah terus gimana dengan Dewa United yang dimiliki oleh Boy Thohir? Lah itu kan Boy Thohir beda, bukan dari anggota Esko ataupun pengurus PSSI, ya kan? Dari Persib Bandung, bos Persib Bandung Teddy Cahyono kabarnya sudah berkoordinasi dengan para petinggi Persib yang lain soal regulasi musim ini, yakni soal flare dan pelanggaran di stadion. Teddy mengaku manajemen Persib sudah capek dan keluar uang miliaran atas ulah oknum yang menyalakan flare dan membuat kerusuhan di stadion. Musim lalu saja Persib sudah keluarkan uang 4 miliar lebih cuma untuk bayar denda. Menurut Teddy Cahyono, uang 4 miliar harusnya cukup untuk pembenahan tim Persib, tapi justru dikeluarkan untuk hal-hal yang tak berguna. Seperti yang kita baca bahwa ada wacana penambahan sanksi lain. Kita denda karena flare itu sudah 3-4 miliar. Sanksi yang sia-sia dan itu tidak bisa pula belajar dari situ dan tetap dilakukan. Kita pengurus klub, uang segitu buat bayar denda ya sayang amat. Ada wacana pengurangan poin terhadap supporter yang menyalakan flare. Kita tunggu saja, harus ada regulasi untuk memberikan efek jera. Karena sanksi rupiah pun tidak bisa membuatkan efek jera, ujar Teddy Cahyono. Lalu apa tindakan Persib? Menurut Teddy Cahyono, Persib sudah kerjasama dengan Polri dan sesuai dengan perintah Kapolri dan Ketum PSSI. Jika klub boleh menangkap dan mempidanakan pelaku flare, maka inilah yang akan dilakukan oleh pihak Persib. Yang pertama, Persib akan menangkap pelaku kerusuhan dan penyalahan flare dan diserahkan pada pihak kepolisian. Yang kedua, membekukan akun si pelaku dari Persib Apps, jadi si pelaku tak akan bisa beli tiket lagi. Yang ketiga, memban dan melarang pelaku untuk ke stadion lagi untuk seumur hidup. Yang keempat, memasang atau memajang foto pelaku di stadion sebagai contoh jika pelaku tersebut sudah tak boleh ke stadion, sekaligus sebagai pelajaran bagi supporter lain yang ingin berbuat onar. Untuk memastikan langkah-langkah ini, pihak Persib pun kembali menambah jumlah steward yang tadinya cuma 60 menjadi 100 personil dengan harapan bisa lebih memantau situasi di lapangan. Kita akan lihat hasilnya ya. Di sisi lain, di dalam skuad Persib pun tengah terjadi pergolakan. Mark Klok resmi melepas nomor punggung 10 dan diberikan pada Tyron Delvino. Dan terlihat Klok kembali menggunakan nomor 23. Sebelumnya Tyron pakai nomor 9, namun entah kenapa Tyron merasa tak nyaman dan merasa aneh dengan nomor 9. Sebenarnya ada apa dengan nomor 9 Persib? Kok kayaknya berat banget ya? Sebelumnya pun ada Erianto yang menyerahkan nomor 3 pada Edo, tapi Edo ternyata pakai nomor 97 saat laga uji coba. Nah, kita akan tunggu siapa saja yang akan ganti nomor dan apakah nomor 9 kembali mati di Persib atau ada yang memakai. Dewa United meresmikan pemain asing keempatnya musim ini, yakni dengan mendatangkan kiper asal Belanda Sonny Steven yang sekilas mirip Hanno Behren ya. Kiper berusia 31 tahun ini didatangkan dari klub Office Celta di Liga Yunani dan musim lalu dipinjamkan ke ADO Den Haag. Dan uniknya Dewa United jadi tim kedua di Liga 1 yang menggunakan kiper asing. Setelah sebelumnya ada Bali United dengan Adilson Marenga. Wah, sama-sama United nih. Arema FC meresmikan pemain asing kelimanya musim ini, yakni Charles Rafael asal Brazil. Dengan ini sudah 5 pemain asing Arema, yakni Charles, Lucero, Lokolingoy, Diarra, dan Gustavo. Katanya mau mundur dari liga dan nggak mau pakai pemain asing. Kok ngebut sih? Masih nafsu ya? Dari Bali United, ternyata yang dipilih itu bukan Zaza cuy, tapi striker Brazil yang sempat dirumorkan ke Dewa United, yang di Jefferson Assis. Ya gitulah, rumor is rumor, tapi dealnya. Dari Liga 2, nih yang kemarin minta bahas Liga 2, padahal kita udah bahas Liga 2 kok masih nanya aja ya, berarti kemarin-kemarin dia nggak nonton tuh, cuman komen doang nih di video kita. Aduh.
PT LIB menggelar rapat dengan para klub Liga 2 dan akhirnya disepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Liga 2 kick off September 2023. Yang kedua, Liga 2 dibagi 4 grup. Juara grup dan runner-up lolos ke babak 16 besar dan begitu pun selanjutnya. Yang ketiga, ada 3 tim yang akan promosi ke Liga 1 dan 6 tim yang akan terdegradasi ke Liga 3. Yang keempat, ada pemain asing, 1 bebas dan 1 Asia. Yang kelima, harus memakai pemain usia 21 minimal dimainkan 45 menit. Yang keenam, pelatih harus punya lisensi minimal lisensi A dan harus pakai pelatih lokal dan tak boleh pelatih asing maupun ofisial asing. Ya, cuma itu sih, selebihnya ya tetap sama dengan musim-musim lalu regulasinya. Menurut Direktur PT LIB Ferry Paulus, regulasi ini adalah sesuai kesepakatan para klub Liga 2 dan LIB hanya memfasilitasi saja. Nantinya hasil rapat ini akan diserahkan pada PSSI untuk dimintai persetujuannya. Soal hadiah juara gimana nih Liga 2? Menurut Ferry Paulus, soal hadiah juara itu nanti dibicarakan dengan PSSI dan klub beserta kemungkinan mendatangkan sponsor untuk Liga 2. Tapi yang pasti menurut Ferry Paulus, anggaran untuk Liga 2 soal hadiah ini sudah ada 1 sampai dengan 2 miliar. Ya, semoga terrealisasi dan semoga lancar ya.